Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Sharing Pajak MNCo. Ya, kali ini kita akan masuk ke segmen Kubis Pajak, ya, kupas bisnis menurut aturan pajak. Ya, kali ini kita akan mengupas satu bidang usaha yang waktu pandemi ya, atau setelah pandemi itu lumayan booming ya, yaitu klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Kenapa ini menarik saya bahas? Karena beberapa waktu yang lalu timbul sedikit persengketaan ya antara wajib pajak yang bergerak di bidang perklinikan kecantikan itu dengan teman-teman di kantor pajak ya. Biasalah beda persepsi gara-gara peraturannya masih perlu penegasan yang lebih lanjut ya. Nah, sebelum saya mulai, saya seperti biasa pakai amunisi saya ya. Ini kacamata. Saya tunggu kok nggak ada yang endorse ya. Ya, sponsor lah ya, begitu ya. Oke, baik. Ini saya pakai tab saya ya. Jadi usaha yang akan kita bahas adalah klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Iya. Nah, kenapa saya perlu membahas ini? Karena ada beberapa kasus ya, di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Jadi ada surat permintaan penjelasan dari para AR terhadap klinik ini, terhadap klinik kecantikan ini. Ya, nah kita tahu bahwa klinik kecantikan itu produknya ada dua. Ya, yang pertama itu produknya adalah jasa perawatan ya, perawatan. Yang kedua, dia juga menjual produk kecantikannya, produk kecantikan. Nah, produk itu bisa kosmetik, bisa obat, ya. Produk kecantikan, nah, produk kecantikan, ya. Oke, ya ini ya. Nah, ini dua produk. Lalu datanglah surat dari kantor pajak ini ke beberapa klinik, ya, bukan cuma satu ya, beberapa klinik. Dan ini agaknya cukup masif. Jadi treatment dari kantor pajak ini agak seragam bahwa klinik kecantikan itu ya seolah-olah dipersamakan dengan salon kecantikan. Wah, ini dia nih, seolah-olah dipersamakan dengan salon kecantikan. Kenapa dipersamakan? Karena persepsi atau pandangan dari teman-teman itu memang ini logis ya. Pandangannya adalah, loh, klinik kecantikan itu kan tidak bikin sembuh. Ya. Sementara di dalam klinik kecantikan itu ada produk yang namanya jasa perawatan yang itu bukan objek PPN. Dikecualikan dari pengenaan PPN, non JKP. Kenapa? Dia masuk kriteria jasa medis. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di klinik. Ini tidak terutang PPN nih. Jasa perawatan tidak terutang PPN. Ya, kenapa? Karena jasa perawatan kesehatan itu non JKP menurut pasal 4A Undang-Undang PPN. Ya. Ini menurut teman-teman di klinik kecantikan. Tapi kantor pajak punya pendapat lain nih. Ya, namanya berusaha untuk menggali potensi pajak. Sah-sah saja. Ya. Nah, penggaliannya adalah, loh, ini jasa perawatan ini masuk jasa kesehatan apa enggak? Dikatakan bahwa ini nggak masuk jasa kesehatan. Kenapa? Karena klinik kecantikan itu tidak bikin sembuh, bukan untuk orang yang sakit di situ. Sementara jasa kesehatan, kata teman-teman pajak, itu adalah untuk orang-orang yang sakit dan mencari kesembuhan di situ. Tapi kalau di klinik kecantikan bukan mencari sembuh, mencari cantik, gitu. Masuk nggak cantik, keluar cantik, ya kan? Begitu kali kira-kira ya. Nah, jadi ini membuat cantik ini, sehingga disebut sebagai itu bukan jasa kesehatan. Nah, akhirnya teman-teman di kantor pajak meminta itu, mana tahun-tahun yang dulu yang belum sempat dikenai PPN, kenakan PPN. Nah, ini kan agak ramai, agak galau teman-teman dari klinik kecantikan. Nah, sekarang kita mau kupas nih ya. Seharusnya bagaimana menurut pandangan
MNCo sharing pajak ya, menurut pandangan saya ya sebagai yang punya minat kemampuan dalam menafsirkan undang-undang pajak ini. Oke ya. Dan bisa jadi tafsir saya salah, bisa jadi. Ya silakan nanti kalau ada yang menganggap saya salah, nanti bisa dikomen ya. Tapi kalau emang ini betul, tolong didukung ya. Karena namanya hukum itu harus tegak ya. Hukum itu nggak boleh tegak tapi salah ya. Tegak itu harus benar ya. Nah, sekarang fokusnya ya kalau klinik ini kan yang ini non JKP ya. Ini non JKP. Produk kecantikan ini BKP. Ya. Jadi misalnya nih tahun 2018 pendapatannya adalah pendapatan si klinik ini satu dari jasa medis. Misalkan jasa medisnya 2,5 miliar misalnya. Yang kedua, dia jual produknya 3 miliar, di total 5 miliar 500 ya. Nah, karena ini 5 miliar 500 nih, ini saya ganti warna merah ya, 5 miliar 500 ini, maka teman-teman di kantor pajak mengatakan, loh ini sudah melebihi 4,8 miliar nih, sehingga apa konsekuensinya? Ya harus daftar PKP dong ya, karena omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar ya. Nah, bagaimana cara kita menanggapi teman-teman di kantor pajak ketika kita di treatment seperti ini? Kita punya dua jasa medis, punya dua produk ya, jasa medis dan produk kecantikan. Omsetnya 2,5 dan 3 miliar. Kantor pajak datang, loh kamu sudah 4,8 ini, harus PKP. Bahkan sejak tahun 2017 itu sudah lebih dari 4,8. Datangnya baru teman-teman pajak baru tahun 2022. Dimintalah kita PPN 2019, 2020, 2021. Diminta semuanya itu. Ya, karena sudah PKP, sudah seharusnya PKP. Ya. Nah, berarti coba kita lihat ya di peraturannya. Sayang kok saya lupa ya peraturan nomornya berapa, tapi terkait dengan kewajiban PKP, ya. Nah, kalau kita buka peraturan itu PMK-nya bla 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 tahunnya 2013 ya, saya ingat ya. 2013, berlakunya 2014 ya. Nah, dikatakan di sini yang termasuk pengusaha kecil ya. Dia bahasa adalah yang termasuk pengusaha kecil. Nah, siapa pengusaha kecil? Adalah pengusaha yang tidak ada kewajiban untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nggak wajib berarti dia boleh-boleh saja kalau mau daftar, walaupun dia masih di bawah 4,8, silakan boleh. Nah, di kalimatnya ini yang perlu kita lihat adalah 4,8-nya itu apa, atas apa di situ? Yaitu atas penyerahan BKP atau JKP, ini kalimatnya. Ini yang nilainya 4,8 tadi. Ini masih pengusaha kecil. Kalau 48 ke bawah, dia masuk kategori pengusaha kecil yang nggak wajib. Tapi di atas 4,8 hukumnya wajib, harus mendaftar sebagai PKP. Ini pengusaha kecil nih, kurang dari 4,8. Di atas itu hukumnya wajib. Ya. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang tidak wajib PKP, ya, PKP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 5,5 M ini, ya, apakah seluruhnya BKP dan JKP? Yang dihitung hanya BKP-nya saja. Kalau BKP-nya berapa nih? BKP-nya 3 miliar, nih ya. BKP-nya 3 miliar beliau ini. Non JKP-nya 2,5. Jadi yang dilihat yang 3 miliarnya saja yang BKP, yang non JKP nggak perlu dihitung, nggak perlu masuk hitungan, ya. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman di kantor pajak ketika Anda para klinik kecantikan
didatangi teman-teman di pajak atau dapat surat. Ya, nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu ya. Sampaikan saja aturannya. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah jasa medis ini apakah termasuk jasa medis yang memang non JKP. Nah, ini permasalahannya di situ. Nah, sekarang teman-teman di pajak mulai menggali-gali nih. Ini bukan jasa kesehatan seperti Undang-Undang PPN pasal 4. Tidak termasuk yang dikecualikan. Ya. Nah, sekarang ketika di aturan pajak tidak detail, tidak jelas. Ya. Karena ini gray area, bahkan di teman-teman di kantor pajak sendiri pun itu pendapatnya juga terpecah. Oh, klinik kecantikan itu masuk jasa kesehatan. Ada yang bilang, oh ini nggak masuk. Para konsultan pun juga sama, oh ini masuk, ini nggak masuk. Jadi bingung kan wajib pajaknya kan. Nah, untuk bisa menafsirkan itu, kita nggak perlu hanya cukup lihat undang-undang pajak saja. Ketika undang-undang pajak itu tidak cukup memberikan data penafsiran, kita harus melihat aturan undang-undang yang lain yang memang berhak menjelaskan apa sih definisi jasa kesehatan di situ. Berarti apa? Kita harus melihat, jadi kalimat gini, apakah pertanyaannya adalah apakah jasa perawatan ya yang dilakukan di klinik kecantikan. Nah, ini bahasan kita ini nih, merupakan non JKP. Nah, ini kalau teman-teman klinik maunya non JKP, kantor pajak maunya JKP, berlawanan ya, wajar ya, karena pengaturannya definisinya belum jelas. Maka sekarang kita perlu buka undang-undang tentang kesehatan ya. Silakan Bapak Ibu buka di undang-undang tentang kesehatan ya. Saya kebetulan nggak ingat ya nomornya berapa, tapi ada di sana nih, ada di sana, yakin ya ini benar nih ya, tentang definisi atau yang namanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan. Ya, tindakan yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, itu namanya upaya kesehatan. Kalau nggak punya ijazah atau sertifikasi dokter, nggak bisa memberikan tindakan medis. Ya, nah, di undang-undang ini diatur siapa yang bisa melakukan itu. Dan jenis kegiatan yang bisa dianggap sebagai upaya kesehatan itu apa, juga dijelaskan di situ. Ya. Jadi upaya kesehatan itu adalah upaya yang berkaitan dengan ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. Kegiatan promotif. Ya. Kegiatan preventif, kegiatan kuratif ya, dan kegiatan rehabilitatif. Nah, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan nanti yang disebut tenaga kesehatan itu siapa saja? Buka lagi di sini ada undang-undang tentang tenaga kesehatan. Siapa saja mereka begitu. Kesehatan gitu ya. Jadi kita tafsirnya lengkap di situ sehingga kita bisa mendefinisikan jasa kesehatan yang dilakukan oleh klinik kecantikan itu termasuk nggak dengan jasa kesehatan yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 4A itu ya. Nah, teman-teman di pajak itu saat ini bagi yang menurut saya masih salah tafsir adalah menganggap jasa kesehatan itu ada di poin yang ini, saya ganti dulu nih yang biru sekarang nih ya, yang kuratif ini. Nah, kuratif ini menyembuhkan maksudnya. Promotif itu kampanye kesehatan. Ya, yang kampanye siapa? Yang sosialisasi siapa? Ya dokter yang ngerti kesehatan. Kemudian ada kegiatan yang bersifat preventif. Sebelum ada sakitnya, kemudian sudah dipersiapkan supaya nggak sakit, dirawat dulu, ada perawatannya begitu. Sebelum timbul jerawat misalnya, dirawat dulu biar nggak timbul jerawatnya. Lalu kuratif ini penyembuhan, ya. Betul-betul orangnya udah sakit nih, udah panas ini, udah demam ini.
udah tumor misalnya. Nah, perlu ada penyembuhan. Nah, inilah yang selama ini mungkin dipahami oleh teman-teman di kantor pajak bahwa yang namanya kesehatan itu ya kuratif ini. Padahal ada 4. Yang terakhir adalah rehabilitatif. Ya. Sudah dioperasi kemudian dipoles biar kulitnya cantik kembali. Ya. Nah, inilah yang mesti dipahami oleh teman-teman. Apakah ini dilakukan di klinik? Betul, ini dilakukan oleh klinik nih. Ini oleh klinik. Mereka melakukan ini. Ya. Kemudian yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah tenaga kesehatan. Siapa dia? Ada dokter. Terus siapa lagi di situ? Ada perawat. Terus ada siapa lagi? Ada apoteker. Ya. Ada tenaga medis lainnya. Ya, ini lainnya lah ya. Medis lainnya. Ya, para terapis yang terlatih itu. Nah, ketika klinik ini memenuhi syarat kegiatannya dilakukan oleh tenaga medis, bahkan izinnya pun ini kepada Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan izinnya adalah sebagai klinik Pratama Kesehatan. Ya. Jadi yang kasih izin itu Kementerian Kesehatan, sama dengan rumah sakit. Dia pun rumah sakit juga ada, rumah sakit tipe D, rumah sakit Pratama misalnya. Sama. Klinik juga seperti ini, puskesmas juga sama. Izinnya harus ke Kemenkes di situ. Dan tenaga-tenaga kesehatan ini harus punya sertifikasi. Ya. Bahkan kalau setahu saya ketika kita mau buat perizinan sebuah klinik itu butuh 34 perizinan. Ya. Dan di situ harus ada minimal 2 dokter, ya kan? Ada juga 2 apoteker. Ada 2 perawat, ya. Dan ada instalasi farmasi. Ya, ini kan kayak rumah sakit di sini. Ya. Nah, sehingga dengan penafsiran seperti ini kita bisa jelas bahwa apa yang dilakukan di klinik kesehatan, di klinik kecantikan itu dipersamakan dengan rumah sakit, klinik Pratama Kesehatan. Sehingga apa? Atas jasa medis yang dilakukan di klinik kecantikan berupa perawatan rambut, perawatan kulit misalnya, itu merupakan jasa yang tidak terutang PPN. Ya. Oke, jadi jelas bahwa itu tidak terutang PPN. Tapi harus ingat ya, di tanggal 1 April 2022 ya. Dulunya kan non JKP ya. Non JKP, enggak terutang PPN. Ya, ini clear ya. Setelah kita tahu penafsirannya, kita kupas undang-undang tentang kesehatan, kita lihat undang-undang tentang tenaga kesehatan, kita lihat perizinannya, kita bisa yakin bahwa jasa kesehatan di klinik kecantikan non JKP untuk periode sebelum 1 April 2022. Nah, kemudian di Undang-Undang HPP ya, yang berlakunya di sini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, mulai 1 April yang dulunya non JKP sekarang menjadi JKP strategis ya, strategis. Yang di sini mendapat fasilitas PPN-nya dibebaskan ya. Kalau dulu dia tidak terutang PPN, tidak terutang PPN. Kenapa nggak terutang? Karena dia non JKP. Sekarang dia terutang nih, ya. Strategis itu dia terutang nih, terutang. Kenapa dia terutang? Karena dia JKP. Tapi kemudian karena dianggap strategis, jadi layanan dokter, layanan kesehatan itu dianggap jasa yang bersifat strategis, ya. Sehingga mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Ini pasal 16B ya di Undang-Undang HPP, ya. Nah, dengan demikian sama saja ya. Di sini PPN-nya konsumen tidak bayar, ini pun konsumen nggak bayar. Terus bedanya di mana? Bedanya adalah, nah ini kembali ke atas nih. Nah, ini bedanya adalah
Kita kembali ke atas, warnanya saya ganti ya dengan warna hitam aja deh. Ini deh. Nah, karena ini kemudian menjadi JKP, BKP, ini 3M, ini 2,5 M. Karena ini BKP dan JKP, ini 5,5. Akibatnya apa? Akibatnya beliau sekarang harus PKP nih. Tahun 2022 nih misalnya, ya, omsetnya 6 miliar nih. Jasanya 3, kemudian produknya 3. Kalau dulu belum wajib PKP, tapi mulai 2022 ini sudah wajib hukumnya menjadi dia PKP. Ya, kenapa? Karena jasa kesehatannya sudah masuk kategori JKP. Ya kan, kita ingat tadi bahwa pengusaha kecil itu mereka yang melakukan penyerahan BKP dan JKP ini sudah masuk di sini. Mana tadi ya ininya? Nah ini ya, BKP dan JKP ini. Nah 2022 sudah jadi JKP. Ya, jadi akibatnya mulai 2022 ke depan, 22 ke depan ini sudah mulai pungut PPN. Walaupun untuk jasa dibebaskan, ya. Nah, secara administratif nanti di notanya, di invoice-nya dituliskan harga barang sudah termasuk PPN. Harga jasa PPN-nya dibebaskan. Karena dengan PKP, kewajiban pengusaha adalah membuat faktur pajak. Ya, faktur pajak itu bisa yang lengkap sama dengan faktur pajak eceran. Kalau si pembeli kita adalah retail. Karena kita retail, kita buatnya adalah nota-nota biasa saja. Tapi jangan lupa munculkan catatan harga barang sudah termasuk PPN. Harga jasa PPN dibebaskan. Itu yang nanti akan menyelamatkan kita supaya tidak kena resiko pajak atas kesalahan treatment dari kewajiban pajak klinik kecantikan ini. Ya, demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang belum jelas, silahkan bisa bertanya di dalam link komen kita ini. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.